Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, mari kita boleh maju ke depan. Oke, alright, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan diri kita, hati kita, jiwa kita ke dalam Tuhan. Oke, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Bapa kami dalam kerja surga Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini. Engkau telah menjaga, telah memelihara kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Tanpa satu pun yang kami merasa kekurangannya Tuhan. Karena Engkau selalu ada, Engkau selalu baru Tuhan untuk menambah bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di tempat ini pada hari ini, yang datangnya Tuhan dengan hati yang mungkin merasa Tuhan Yesus perlu dilepaskan ya Tuhan. Bapa, Engkau campur tangan ya Tuhan Yesus. Dan sebab itu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu ya Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami di saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Siapkan setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, supaya kami sepenuhnya menyerahkan roh dan jiwa kami Tuhan, dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Begitu juga dengan mungkin jemaat yang mungkin dalam perjalanan Tuhan. Yesus, Engkau yang memimpin mereka supaya mereka selamat sampai ke tempat ini, supaya mereka tidak ketinggalan ibadah Tuhan. Dan juga yang mungkin yang tidak berkesempatan datangnya Tuhan Yesus yang berada di rumah pada saat ini, yang akan menonton video seterusnya di YouTube Tuhan. Bapa, Engkau juga mengurapi mereka Tuhan. Apapun problem mereka, apapun yang mereka hadapi Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi Tuhan Yesus tempat di mana mereka berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan, supaya kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus dapat berkumpul sekali lagi, berada di rumah Tuhan ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan, ibadah Ahad kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Yesus Engkau bersama dengan kami in the center di tempat ini Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita mau memuji dan menyembah Dia, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh mulia, kan? Jadi mari kita mengagungkan Dia dan kita semakan satu lagu yang pertama ini. Terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Kau
layak ditinggikan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ditinggikan. Everyone shout joy. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Yes Lord, Kaulah Raja mulia. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Here we go. Mari kita semua bertepuk tangan. Mari kita katakan na-na-na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu biar yang bernafas di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, mensyukuri kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Everyone sing. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Everyone sing it, bersyukurlah, bersyukurlah. Come on. kepada Tuhan, Karena sebab Dia baik, Dia baik. sebab Dia baik. Untuk selamanya, Kasih setia, semuanya. Bersyukurlah
Setiap hari, setiap pagi Tuhan Kau selalu baru dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita menyerahkan seterusnya masa ini untuk menyembah Tuhan. Kita mau terus hidup berkenan bagi Dia. Haleluya. Haleluya, Engkau melihat setiap hati yang ada tempat ini Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau bentuk Tuhan. Oh haleluya Yesus. Jadikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan dan berserulah, minta kepada Dia, maka Dia akan memberikan bagi kita. Kita akan dilepaskan daripada segala belenggu yang mungkin mengganggu kita. Haleluya Yesus Lord. Pulihkan
Hallelujah. Come on, everyone. Hallelujah. Kami mau terus Engkau ubah, Engkau kuduskan, Engkau pulihkan setiap hati yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Engkau yang ubah hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan, ubah hatiku seperti hatimu yang kudus, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, Kau yang bentuk hatiku. Selalu biarkan kami, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semayan jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan kuduskan hatimu Tuhan. Kuduskan hatiku Tuhan. Kau yang sucikan kuduskan hatiku Tuhan. Benar Tuhan, Kau yang sucikan, Kau pulihkan, karena Engkaulah harapan kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus dalam mood penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa Engkau adalah harapan kami. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus.
wajah-Mu. Mari kita terus berseru kepada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru Pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, Jangan kau lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Di mana? Dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah harapan. Biar kita terus memandang dan berseru kepada Yesus. Kami mau dipulihkan pada hari ini dan hari-hari seterusnya Tuhan. Maka Engkau bentuk kami Tuhan Yesus, lewat dari firman Tuhan yang mungkin kami akan dengarkan sebentar nanti, lewat daripada hamba-Mu Brother Hilong yang akan menyampaikannya Tuhan. Bapa, kami serahkan penyampai firman Tuhan dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi dia, memakai dia Tuhan Yesus dengan api-Mu bernyala-nyala Tuhan Yesus, untuk kami semua yang ada di sini untuk mendengarkannya Tuhan. Biar kami dapat disegarkan, kami dapat makanan rohani kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyambut berkat Tuhan pada hari ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah minggu kami hari ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan percaya, katakan amin. Terima kasih semuanya, terima kasih worship team. Dan kita kutip uang persembahan dulu ya kan. Kita akan siapkan hati kita untuk mengutip uang persembahan pada pagi ini. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan. Dan mungkin saya minta Kakak Selby untuk mendoakan offering kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin menyerahkan persembahan kami di dalam tangan Engkau. Engkau memberkati tangan kami supaya kami terus dapat memberi bahagian kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga mereka yang tidak dapat memberi pada hari ini Tuhan, biar Engkau juga berkati mereka supaya mereka mempunyai keinginan untuk memberikan bahagian mereka kepada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, mari kita memberi dengan sukacita. Dan masa seterusnya saya serahkan kepada yang tidak asing lagi bagi kita di Kebaktian Bahasa Melayu. Dan mari kita mengalu-alukan Brother Hilong untuk khotbah pada hari ini. Terima kasih. Thank you. Haleluya. Oke. Semua baik? Oke. Boleh pandang ke kanan kiri. Kalau yang laki-laki katakan kamu sangat handsome hari ini. Kalau yang perempuan katakan kamu sangat jelita hari ini kan. Puji Tuhan. Amin. Ya. Mungkin pagi tadi sudah
meluangkan masa untuk pakai yang baik-baik, make up. Datang ke gereja, tak ada orang perasan. Okey, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan kita baik, amin. Okey, kita akan mengambil sedikit waktu untuk berdoa buat pilihan raya yang akan datang ini, amin. Okey, saya tidak pasti sama ada kamu memilih di sini atau harus pulang ke kampung. Okey. Tapi satu hal yang pasti, kita semua boleh berdoa bersama-sama. Amin. Ini merupakan satu tanggungjawab untuk kita semuanya. Sebab Paulus pun dalam ajarannya, dalam tulisannya kepada Timotius pun berkata demikian. Kita harus berdoa. Berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kita, supaya kita tetap akan diberkati dan ada kedamaian di tanah ini, di negara ini. Amin. Satu perkara yang sangat penting, dan kita akan memasuki pilihan raya ini. Akan ada banyak ceramah dan sebagainya. Okay. Dan mungkin ada banyak emosi ya. Mungkin ada banyak emosi antara kita. Mungkin ada orang yang tidak kisah, mungkin ada orang yang geram, yang marah dan sebagainya. Okay. Bagaimanapun, mari kita berdoa. Kita berdoa, dan kalau yang boleh pergi mengundi sebagai seorang Kristian, kita harus melakukan tanggungjawab kita. Amin. Amin. Kalau yang boleh pergi mengundi. Kalau yang terpaksa terbang jauh-jauh tu, pakai uang banyak-banyak itu mungkin menjadi satu kesukaran. Okay. Tapi kalau yang dapat pergi, kalau ada alamat di sini, boleh mengundi. Amin. Itu merupakan tanggungjawab kita. Okay. Dan saya percaya sebagai seorang Kristian kita harus ya melakukan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Amin. Amin. Dan mari kita berdoa. Saya rasa ini satu perkara yang sebagai seorang Kristian yang sangat berkuasa, yang sangat dahsyat, yang kita boleh buat sama-sama. Amin. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan itu satu hal yang kebenaran yang lebih dahsyat lagi ya, daripada apa yang ada di luar ni. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi ini kami datang bersatu hati, berdoa bersama-sama ya Tuhan, mengangkat negara kami ke atas tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat ya Tuhan pilihan raya yang akan datang ni ke atas tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari. Oh Tuhan, ambil alih, campur tangan ya Tuhan. Kau pimpinlah pilihan raya ini ya Tuhan. Kau datang, dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kehendak-Mu terjadi ya Tuhan di negara ini, di atas pilihan raya ini ya Tuhan. Kami berdoa dengan bersatu hati ya Tuhan, agar Tuhan Kau akan memberi kami pemimpin yang baik ya Tuhan. Agar Kau akan memberi ya Tuhan pemimpin yang takut akan Kau Tuhan, sehingga Tuhan negara kami ini Tuhan akan diberkati oleh-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap calon-calonnya Tuhan, biar ada kebenaran-Mu ya Tuhan terjadi sewaktu pilihan raya ini ya Tuhan. Dan kami berdoa biar setiap calon-calon yang dinamakannya Tuhan, oh Tuhan, mereka takut akan Kau ya Bapa. Dan biar calonnya Tuhan yang berkenan padamu, yang menurut kehendak-Mu, calon-calon itulah yang dipilih di pilihan raya ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya pilihan raya ini daripada setiap persiapan sehingga hari pilihan raya tersebut, sehingga bila mereka mengira undi-undi ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan, setiap mereka yang terlibat dalam pilihan raya ini ya Tuhan. Berikan mereka satu hati yang takut akan Tuhan, biar mereka lakukan pekerjaan terbaik ya Tuhan, secara jujur ya Tuhan, sehingga pilihan raya ini ya Tuhan, pilihan raya yang bagus sekali ya Bapa. Kami berdoa sungguhnya Tuhan, Kau akan memimpinnya Tuhan sepenuhnya pilihan raya ini. Setiap orang yang mengundi gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang akan pergi melaksanakan tanggung jawab masing-masing ya Tuhan, Kau yang pimpin kami ya Tuhan, memberi kami hikmat dan memimpin hati setiap orang ya Tuhan untuk memilih dengan terbaik sekali. Kami berdoa ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke atas tangan-Mu ya Tuhan, masa depan negara
kami nanti. Kerajaan dan pemimpin-pemimpin, menteri-menteri yang akan dipilih ini Tuhan, kami serahkan ke atas tangan-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan, dalam segala sesuatu ya Tuhan, Kau akan terus memberi gereja-Mu kebebasan, kedamaian untuk memuji, menyembah Engkau di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, kasih-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, kasih karunia-Mu dilimpah dan memenuhi negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke atas tangan suci-Mu. Kami berdoa Bapa, Kau terus menjamah hati, menggerakkan hati umat-umat-Mu di bangsa ini, supaya kami akan terus berdoa dan memandang kepadamu Tuhan, dan Kau akan pulihkan bangsa tercinta kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke atas tangan suci-Mu. Dalam nama Yesus kami semua telah bersatu hati berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sangat baik sekali ya. Tuhan sangat baik sekali. Jadi terus berdoa. Ya, saya melihat ramai orang Kristen yang memang kira penuh dengan passion lah, penuh dengan perasaan. Ya, bila berbincang pasal politik, okay. Dan saya tidak mahu menyentuh politik di gereja, tapi saya rasa ya, seringkali sebagai seorang Kristian, kami banyak bercakap, banyak memberi komen dan sebagainya, daripada berbuat sesuatu. Ya, mungkin boleh dikaitkan dengan pilihan raya ini, atau mungkin dalam kehidupan kamu, atau mungkin dalam pekerjaan kamu, kan, mungkin di tempat kerja banyak komplain. Ini manager ni tak bagus, komplain ini tak baik, ini harus dibuat begitu, itu harus dibuat begini dan sebagainya, ada banyak komen dan sebagainya kan. Tapi yang berbuat kerja tu mungkin sikit. Tapi cakap tu banyak kan. Saya ingat lagi ada sekali saya membantu gereja saya di Johor tu untuk pindah gereja. Jadi ada satu hari itu saya jadi sangat marah, okay? Tiba-tiba sangat marah, dan dalam kemarahan saya itu saya berdiam diri, tapi orang nampak kemarahan saya ini. Mungkin ada orang yang pandai menyimpan perasaan dan memakai satu topeng dan pandai menyembunyikan perasaan mereka. Tapi saya ni kelemahan ni, kemarahan ni, dan saya memang ada masalah kemarahan dalam emosi saya ini. Saya ingat sekali waktu itu saya tiba-tiba menjadi sangat marah. Kenapa? Sebab waktu pindah gereja itu memang letih, buat ini, buat itu, kan? Dan saya dengan beberapa saudara meluangkan banyak waktu, pindah barang, pasang kabel dan sebagainya, letak barang ni, letak barang sana dan sebagainya. Dan ada 2 hari lagi kami harus, sebab pindah gereja memang dalam seminggu lah kan, sebab minggu depan kebaktian harus di tempat baru dah kan, harus di tempat baru. Tempat ini minggu terakhir dan minggu depan sudah pergi tempat baru. Jadi 1 minggu tu harus bergesa-gesa dan melakukan semua barang ni dah pindah, dan supaya minggu depan di tempat baru boleh adakan kebaktian. Ya, sistem-sistem sudah bersedia, lampu-lampu sudah okey, PA sistem sudah okey, projektor semua sudah okey, dan boleh melangsungkan kebaktian, dan semua orang akan datang, boleh ada kebaktian bersama-sama kan. Dan yang melakukan kerja itu beberapa orang saja. Yang melakukan kerja itu memang beberapa orang saja. Dan saya tiba-tiba menjadi marah kerana 2 hari sebelum kebaktian itu ada ramai orang datang ke gereja.
Dan mereka mulai komen, oh ini tak patut ini tak patut itu, ini macam ni, ini tak patut letak di sana, PA system kenapa larat di sini, tak bagus sana, macam tu. Saya di belakang tengah sibuk nak melakukan habiskan kerja ni, tiba-tiba saya dalam hati saya sangat marah. Ya. Dan saya tidak bercakap apa-apa, dan memang ada banyak salah faham lah. Mereka berkata, oh ni marah, brother ni marah kerana ni, marah ni kerana itu. Tapi saya marah cuma satu perkara saja. Okay. Kalau mau beri komen, buat sama-sama. Kan? Dan kalau mau cakap, mau beri pendapat, bagi awal-awal. 2 hari lagi, sudah mau kebaktian, masih kami sibuk lagi pasang kabel dan sebagainya, kamu bagi komen ni habis, macam mana nak pindah barang? Macam mana nak buat lagi benda ini? Kabel sudah ditarik, nak tarik lagi kah? Kan? Jadi saya memang waktu itu saya terasa, kan? Sebab memang selalu begitu. Yang bercakap itu, yang memberi pendapat itu ramai orangnya, tapi bila yang bekerja itu kurang, kan? Kurang. Jadi waktu itu saya terasa, dan saya pun tersinggung perasaan saya, dan itu satu perkara yang tidak baik. Okay? Sebab bila saya marah, dan seringkali saya berdiam diri, dan saya tidak tahu bagaimana mau bersuara, dan mencetuskan ada salah faham di waktu itu, dan orang mungkin salah faham itu tidak baik dan sebagainya. Tapi pokoknya kalau kita sebagai seorang Kristian, kita harus bekerja, ya. Kalau kita punya banyak perasaan politik dan sebagainya, kan, mari kita berdoa. Dan kita kadang-kadang kita banyak bercakap berkenaan politik, tapi kurang berdoa. Kurang berdoa, kan? Dan bila ada sesuatu yang boleh dilakukan, kita tidak melibatkan diri pula, kan? Kita tidak melibatkan diri, kita tidak melakukan sesuatu. Tapi lepas tu kita bagi komen pula, kan? Kita bagi komen, pendapat dan sebagainya, kan? Ini seperti kalau kamu tengok main program bersukan, kan, main badminton dan sebagainya. Orang yang bercakap tu mungkin dia tidak tahu main badminton, tapi dia banyak bercakap, oh ni tak bagus ni. Tapi bila bermain tidak tahu bermain, kan? Bila disuruh bermain tu tak mau bermain, bila disuruh bersenam tu tak mau bersenam, kan? Dan sebagai Kristian, kalau kita ada banyak pendapat dan kita ada banyak perasaan berkenaan hal-hal ini, berdoa, bawa dalam doa lebih bermanfaat daripada kita, kan, bergaduh-gaduh dan sebagainya, kan. Dan seringkali perkara ini terjadi satu perasaan yang sangat panas, ya, sampai ada keluarga yang berpecah dan sebagainya. Kamu pernah dengar kan, ada begitu, ada keluarga berpecah, suami sokong ini, isteri sokong itu. Kita tidak boleh dalam sebilik, tidur sebilik lah, kamu tidur sana, aku tidur sini dan sebagainya. Dan di tempat kerja saya pun begitu, kan, sampai bising-bising, sampai masa makan itu, kan, penuh dengan emosi dan sebagainya. Dan sebagai seorang Kristian, kita boleh tapi lebih luangkan masa untuk berdoa, kan? Sebab bila kita bergaduh-gaduh dan bertengkar-tengkar dengan kawan-kawan kita ini, dia tidak membawa banyak manfaat. Tetapi kalau kita bawa dalam doa, itu lebih bermanfaat, ya. Tenaga kita, suara kita, ya, kalau kita bawa dalam doa, perkara itu lagi baik, lagi berhasil. Amin, amin, haleluya. Boleh, ya, boleh, ya. Jadi kita berdoa, ya, berdoa, luangkan banyak masa berdoa untuk negara kita, ya. Itu tanggung jawab seorang Kristian, itu tanggung jawab kita. Amin. Oke, jangan lupa, ya, harus berdoa. Amin. Dan hari ini dan bulan ini kita akan melihat dalam hal berkenaan dengan emosi, ya, dengan emosi, dengan perasaan kita. Wow. Ya, emosi ini satu perkara yang sangat special. Dan sebagai ciptaan Tuhan, kita ini makhluk yang beremosi.
Kita bukan robot. Kita bukan robot. Dan emosi ini satu perkara yang rumit. Ya. Itu satu perkara yang kalau kamu tengok bila orang yang mencipta robot dan sebagainya, mereka boleh letakkan banyak program. Ya, program dan sebagainya, bagaimana lakukan perkara-perkara ini, bagaimana berinteraksi. Tetapi emosi ini satu perkara yang mereka tidak dapat ajar robot-robot ini. Ya, dan kita sebagai seorang manusia, kita adalah satu makhluk yang beremosi. Dan sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, kita ada tubuh, kita ada ruh, dan kita ada jiwa. Okey, sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan, kita ada tubuh, kita ada ruh, dan kita ada jiwa. Dan setiap bahagian ini ciptaan Tuhan, bila Tuhan menciptakan kita ni, setiap bahagian ni kompleks. Memang kompleks. Ya. Tubuh kita pun satu ciptaan yang begitu kompleks sekali. Yang satu ciptaan yang kalau kita lihat memang luar biasa. Memang luar biasa. Otak kita yang kecil saja, tapi begitu banyak saraf-saraf, neuron-neuron, begitu banyak maklumat yang disimpan dan sebagainya dalam otak kita. Ya, satu perkara luar biasa. Dan saya sering kali memberi contoh ini sebab saya pernah buat perkara-perkara macam robotik dan sebagainya. Saya belajar kejuruteraan. Dan untuk seorang menciptakan satu robot yang berjalan, antara perkara yang paling sukar ialah membuatkan robot itu ada boleh seimbang, boleh mengimbangkan diri. Satu perkara yang sukar. Tapi kalau kita setiap hari kita tak fikir kan. Kita jalan kaki pun kita tak fikir, kita macam tu saja. Kita jalan, kita tak fikir, okey, kanan sudah lebih sangat, kita harus lebihkan ke kiri supaya tak jatuh. Okey, kita mengimbangkan diri secara otomatik. Kita tak berfikir sangat. Tapi kalau seorang yang macam ada masalah telinga dan sebagainya, atau macam kadang-kadang seperti pastor dia mengalami vertigo, dia tidak dapat mengimbangkan dirinya. Dan satu perkara yang begitu simple yang kita selalu mengambil, kita tidak kisah hal ni. Tapi sebenarnya perkara itu perkara yang begitu sukar sekali. Yang untuk mencipta satu robot, bina satu orang, kita panggil sebagai gyroskop, untuk mengimbangkan. Gyroskop itu dapat mengesan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dan sebagainya. Dan reaksi tubuh badan dan kita ni begitu cepat sekali, ya. Otak kita ni ada elektrik dan cepat sekali mengalir ke tubuh, ke kaki kita untuk mengimbangkan diri. Ya. Kalau orang muda kan, sebelum kamu jatuh kamu sudah boleh mengimbangkan diri. Mungkin makin tua itu mungkin makin lambatlah elektrik itu, signal tu lambat sikit. Kan, itu sebabnya boleh terjatuh. Jadi orang tua tu harus pakai tongkat. Macam nenek saya seringkali kami beritahu, pakailah tongkat, tapi dia tak mau. Dia tak mau kan. Kadang-kadang orang tua ni dia tidak mau berasa tua, dia tidak mau pakai. Tapi kalau jatuh susah, sakit, patah dan sebagainya, makin teruk. Dan jadi perkara yang begitu yang nampaknya mudah, tapi sebenarnya perkara yang sukar. Ya. Dan bila kami mencipta part-part robot ni, tangan kita ini, kita boleh pegang benda yang lembut. Dengan telur kita tak pecahkan telur tu, tapi kita boleh pegang benda yang berat, angkat benda yang berat, kan? Kalau benda yang berat kita harus genggam dengan kuat, tapi dengan benda yang lembut kita harus genggam dengan lembut. Bila kita angkat baby, kita harus lemah lembut, takut, kan? Kalau kita kasar-kasar nanti terseliu badannya, kan? Kita harus lembut sekali. Laki-laki yang garang-garang pun bila dia pegang baby lembut, sudah jadi lembut dia, kan? Sebab memang lembut. Dan kalau mau cipta robot begitu pun sukar, kan? Sebab ada begitu banyak deria sentuh kita dalam tubuh kita ni, begitu banyak sensor. Ya, kalau saya lihat satu mesin tu dia ada sensor, tapi dalam badan kita berjuta-juta kita dapat rasa panas, kuat, keras, lembut dan sebagainya, dan kita boleh ada satu reaksi terhadap benda itu dan mengawal badan kita.
Jadi tubuh badan kita pun begitu rumit sekali. Mata kita begitu rumit, boleh memandang dan sebagainya. Kamu tidak fikir, tapi saya pernah baca risalah-risalah yang berkata mata kita sendiri begitu rumit sekali. Kalau nak bina satu robot yang ada mata macam kita, boleh lihat begitu banyak benda, cahaya terang dan sebagainya, sukar, begitu banyak, begitu rumit. Badan kita pun begitu rumit. Ini adalah ciptaan Tuhan. Ini bukan satu perkara yang tak sengaja terjadi. Yang tak sengaja terjadi. Ciptaan Tuhan betul rumit sekali. Roh kita pun begitu rumit sekali. Roh kita datang daripada nafas Tuhan. Ya. Dan jiwa kita pun begitu rumit sekali. Dan jiwa kita ini, kita ada minda, kita ada kehendak, dan kita ada emosi. Ya. Pikiran-pikiran kita, pikiran kita ini jiwa kita. Bagaimana kita berfikir, ya, bagaimana kita boleh memandang sesuatu dan ada pendapat dan sebagainya, ya, itu adalah jiwa kita dan kehendak kita, keazaman kita. Ya, ada orang yang ada kehendak, ada keazaman lebih kuat, ada yang kurang, dan ada yang mau sesuatu lebih daripada ini itu. Dan kita mencari, kita akan berlari terhadap benda itu, kita akan bekerja-kejar terhadap benda itu kehendak kita, keazaman kita. Ya, semua ini satu benda yang rumit, begitu rumit sekali. Setiap individu perlainan dan emosi, perasaan kita, satu perkara yang begitu rumit sekali. Ya, dan begitu banyak kajian dilakukan untuk memahami emosi kita. Malahan ada orang yang mengatakan ada dalam emosi kita ni, perasaan kita ni ada secara asasnya ada 6, ada yang katakan 8, ada yang dikatakan 27, ya, gembira, marah, takut dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan emosi kita ni ada 34,000. Saya baca satu kajian dikatakan 34,000 perasaan. Wow, 34,000 perasaan. Ya, kenapa? Sebab emosi kita ini dia bukan hitam atau putih. Ya, bukan hitam atau putih. Malahan dia ada banyak warna, bukan kelabu tapi ada banyak warna. Ada merah, ada hijau. Dan dalam tempat pekerjaan saya, kami cuba melakukan satu assessment, ya, cuba belajar. Dan bila kita buat soalan-soalan ini, kita mau mengenali diri kita. Kalau orang yang kuat pendapat dan sebagainya, kita letak warna merah. Warna merah, ini orang kuat nih. Dia mungkin marah-marah dan sebagainya. Dan lepas tu kita lihat orang yang mungkin banyak berfikir bagaimana melakukan benda ni, sesuai ke tak, apakah risikonya, kan? Kita letak warna kuning. Orang ni banyak berhati-hati. Kalau nak katakan nak pergi balik kampung, saya mau packing ini, mau packing itu, mau packing sana, keluarnya 3-4 beg besar, kan? Ada orang yang satu beg sudah jalan, orangnya simple. Orang yang takut tak cukup ni, takut tak cukup itu, takut terlebih ni, kan? Jadi semua pack, takut hujan, takut panas, takut terjadi apa ni, kan? Jadi orang yang tak warna juga. Ada orang yang dikatakan dia lebih kepada sosial, orang yang bersosial. Jadi apa-apa yang dia buat, dia akan terfikir, okey ke tak? Orang suka ke tak? Orang happy ke tak? Atau mereka tak suka? Jadi dia selalu berfikir begitu. Itu orang letak warna hijau, kan? Warna hijau, orang yang begitu. Sebab dalam tempat pekerjaan kita pun boleh lihat begitu. Ada yang tertumpu kepada kerja. Benda ni harus dilakukan hari ini, siap kerja ni. Tapi ada orang terfikir, sempat ke? Sudah ni nak balik, dia dah letih. Bagi dia rehatlah, kan? Dia berfikir lain, kan? Ada yang tertumpu kepada tugas tersebut, ada yang tertumpu kepada orang.
Jangan sampai dia tersinggung dan sebagainya. Jadi semua emosi ini ada berlainan warna. 34,000. Sebab kadang-kadang kamu boleh gembira dan waktu yang sama kamu pun boleh sedih. Kan? Dan kalau gembira itu pun ada macam-macam kegembiraannya. Kalau marah itu pun macam-macam kemarahannya. Ada yang marah sedikit, ada yang kecewa, ada yang frust, kan? Ada yang marah gila-gila sampai bertumbuk-tumbuk dan sebagainya. Kan? Jadi emosi ini satu perkara yang begitu rumit sekali. Ya, perkara yang begitu rumit sekali dan kita harus memahami emosi ini ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang ciptaan Tuhan, sebagai seorang Kristen. Kita harus memahami. Jadi nomor satu yang kita harus paham emosi ini. Kenapa kita ada emosi ini? Ya, kenapa ada? Siapa yang ada pergumulan dengan perasaan-perasaan ini, emosi-emosi ini? Atau kamu rasa oke saja, saya tidak ada masalah? Ya. Ada pergumulan tak? Ada problem tak dengan emosi-emosi ini? Kalau masa saya muda tu saya sering kali, ya, orang muda banyak emosi lah, orang muda kan banyak emosi, kan? Masa bertumbuh dan sebagainya itu banyak emosi dan saya sering kali waktu itu saya sering kali terasa begitu sukar ya untuk mengawal emosi ini dan saya emosi ini lebih kepada emosi yang kurang baik ya, lebih kepada marah, lebih kepada kecewa, kan, lebih kepada emosi-emosi yang tidak sedap lah kita bilang ya. Dan saya pernah berdoa, ya Tuhan, kenapa begitu sukar sebagai seorang Kristen? Bagaimana dengan emosi-emosi ini? Bolehkah Tuhan kamu jadikan saya seperti seorang robot saja? Apa yang kau mau saya lakukan, saya akan lakukan. Tapi bila ada emosi-emosi ini, bila Tuhan mau saya lakukan sesuatu, ada emosi-emosi yang mengganggu. Kadang-kadang Tuhan menyuruh saya melayani, tapi hati saya tidak merasa mau melayani. Kadang-kadang Tuhan suruh saya pergi bersaksi, mungkin terasa takut, malu dan sebagainya, tidak pergi bersaksi. Kadang-kadang Tuhan memimpin saya, pergi berdoa untuk orang ini, ada emosi-emosi yang mengganggu. Ya. Kadang-kadang Tuhan suruh saya pergi melawat saudara ini di hospital, ada pula perasaan letih dan malas dan sebagainya, emosi-emosi begitu dan mungkin terfikir tidak ada gunanya ya pergi ke sana dan sebagainya. Ya, begitu banyak emosi yang mengganggu, ya mengganggu kita, betul? Saya berdoa, Tuhan, sukar sekali kalau ada emosi-emosi ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kenapa begitu Tuhan? Ya. Dan bila saya berdoa saat itu Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya ada emosi ini sebab saya ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita menurut gambarannya. Amin. Tuhan kita bukan robot. Dan Tuhan kita Tuhan yang begitu, saya boleh katakan Tuhan begitu rumit sekali, sehingga dengan otak pemikiran kita sebagai seorang manusia ini kita tidak sanggup memahami Tuhan dengan sepenuhnya. Kita cuma boleh memahami Tuhan dalam satu bagian yang kecil saja. Sebab Tuhan begitu luar biasa sekali. Kalau kita tidak dapat memahami diri kita sendiri, bagaimana mau memahami Tuhan dengan sepenuhnya? Kalau kita pun tidak boleh memahami anak-anak kita, tak boleh mengajar, tak erti, kenapa susah sangat nak ajar? Kenapa tak faham lah? Dan kalau begitu pun susah kita nak faham. Yang kita lahirkan sendiri, keluar daripada tubuh badan kita pun kita sukar memahami. Dari kecil sampai dewasa jaga pun suka kita mau memahami. Bayangkan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu.
Ya, sains pun tak boleh memahami perkara-perkara sekeliling kita ini. Ya, walaupun kita sebijak bagaimana, kan, kita masih begitu kecil sekali. Dan Tuhan menciptakan kita serupa gambarannya. Nah, kalau kita lihat di buku Kejadian pasal 1 ayat 10, kita melihat malahan di buku Kejadian dari awal sekali, ya, Tuhan menciptakan terang dan gelap dan menciptakan langit dan bumi. Dan ayat 10 yang mengatakan lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Dan dalam firman ini, baik ini bukan satu perbandingan tau. Ya, bukan perbandingan. Oh, kerusi ini lagi baik daripada kerusi ini. Kerusi ini lagi kuat daripada kerusi ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi baik ini merupakan satu emosi. Bila kita lihat sesuatu, wah, baik. Contohnya, ya, kalau wanita-wanita bila dia lihat handbag, ada yang suka handbag kan? Sini ada yang suka handbag? Ada. Oh, Janet. Oh, ya. Saya ada kawan saya, handbagnya banyak handbag. Kami pun seorang lelaki ini tidak faham, saya satu dompet saja. Dia banyak handbag dan masih mau membeli. Ada yang terpaksa jual, dia kata, saya terpaksa jual handbag sebab tak boleh muat. So, ini handbag saya beli baru, yang lama ni saya harus jual atau bagi kepada orang lain. Ya, begitu. Tapi dia lihat handbag itu, handbag ini baik. Itu satu perasaan. Ataupun bila kita melihat kadang-kadang pelangi, wow, itu satu perkara yang baik. Kita tidak kata, oh, pelangi ini lagi cantik dari pelangi itu, ini lagi baik daripada itu. Bukan satu perbandingan, ya, bukan satu perbandingan, satu ukuran, melainkan satu perasaan. Ciptaan Tuhan baik, cantik. Kita berasa puas, kita berasa ada keamanan, kita berasa ada kegembiraan. Ya, itu baik. Ya, kalau kita melakukan satu kerja sudah baik. Ya, kalau Pak Zaka cat, belum lagi, cat lagi, belum lagi, cat lagi, sudah baik catnya, sudah cantik. Itu sudah perasaan, oh, sudah puas, pekerjaannya sudah bagus. Kalau orang lain nampak, mereka akan dapat rasa benda ini bagus, baik. Tuhan sendiri punya Tuhan yang beremosi, yang banyak berperasaan. Dan malahan bila kita diciptakannya, kita pun begitu. Yang jadi di Kejadian pasal 3 ayat 6 kita melihat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kamu lihat dalam satu ayat ini banyak perasaan sekali. Ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa melihat pohon itu baik, sedap, menarik hati. Ya, semua itu perasaan, emosi. Dan bila dilihat benda buah itu begitu baik dan menarik hati, dan dia pun pergi mengambil dan memakannya. Padahal Tuhan telah memerintahkan jangan makan buah ini. Tapi emosi yang begitu rumit, yang mengganggu pemikiran, mengganggu, kita panggil rasional. Dan bila kita beremosi ini, kadang-kadang ini kita tidak berfikir secara rasional. Betul tak? Kadang-kadang bawa kereta marah apa jadi? Sering kita melihat berlumba. Lepas itu turun daripada kereta mau bergaduh. Itu bukan berfikiran secara rasional. Betul kan? Apa gunanya lumba?
Apa gunanya gaduh? Lepas gaduh apa terjadi? Kena tangkap dan sebagainya, kena masuk ke penjara. Kita mulai tidak berfikiran secara logik. Bila kita marah-marah di rumah, gaduh-gaduh, tak mau cakap dengan kamu lah. Kan? Bagaimana itu pemikiran yang tidak rasional? Bagaimana mau duduk serumah tapi tak bercakap? Ada yang duduk serumah tak bercakap berpuluh-puluh tahun, simpan dendam dan sebagainya. Tidak rasional, sehingga tidak boleh tidur, sehingga terganggu dan sebagainya. Kalau mau memaafkan dan semuanya ini boleh disembuhkan, tapi tidak mau. Kenapa? Tidak rasional kan? Kalau memaafkan, sembuh, gembira, kan? Aman, kan semua itu bagus. Tapi tidak rasional. Kita mau marah, kita mau geram, kita mau berdendam, dan kita merosakkan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mau gembira? Kenapa kita mau berdendam dan marah-marah sehingga badan sakit dan sebagainya, tidak boleh tidur dan sebagainya? Ya, kita tidak rasional. Ya. Dan emosi ini satu perkara yang begitu kompleks. Dan emosi ini kerana kita berdosa, manusia berdosa, maka emosi ini semua pun sudah menjadi rosak. Jadi apa fungsinya emosi-emosi dalam kehidupan kita ini? Emosi-emosi ini kita bila kita diciptakan oleh Tuhan, emosi-emosi ini untuk kita menikmati, merasai. Ya. Kalau kamu lihat di buku Mazmur, ya, seringkali bila saya ada banyak pergumulan dari segi emosi saya ini, saya akan pergi ke buku Mazmur. Sebab buku Mazmur ialah satu buku yang penuh dengan perasaan. Penuh dengan perasaan. Dan perasaan semua ni perasaan yang tulen. Dia bukan menipu-nipu, bukan tersembunyi dan dikawal. Dia berdoa saja. Kan, bila ada persoalan, bila tidak puas hati, bila tidak gembira, mazmur. Kenapa Tuhan perkara ini terjadi? Kenapa Tuhan kezaliman dan sebagainya? Penuh dengan emosi, penuh dengan pergumulan dalam buku Mazmur ini. Ya. Tapi juga ada emosi yang baik, emosi yang gembira. Kan? Kalau kamu bekerja, bersusah dan sebagainya, berletih-letih, dan kemudiannya mendapat buah, emosinya gembira. Dan kegembiraan itu lebih, ya, daripada kalau kamu dapat benda itu begitu saja. Ya. Jadi emosi ini satu perkara yang sangat penting untuk kita sesama dengan manusia dan sesama dengan Tuhan. Dan emosi ini juga boleh menjadi satu isyarat, satu signal pada kita. Jadi kita harus sedar emosi kita, ya. Ya, kalau katakan ada perasaan takut, penting kan? Kalau kita bagi tahu anak kita, jangan sentuh api itu, panas. Dia takut. Jangan sembarang ikut orang yang tak kenal, dia takut. Kan? Jadi bila dia takut, dia berhati-hati. Jadi emosi ini juga satu tanda isyarat kita mulai berhati-hati dan kita boleh mengalahkan perkara-perkara yang tidak baik. Emosi. Ataupun bila kita bercakap, kita menipu, kita terasa kurang aman. Takut penipuan kita akan diketahui orang dan sebagainya. Dan itu perasaannya yang memberitahu kita sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah. Dan emosi itu penting. Kalau kita seperti yang dikatakan orang etis mereka tidak percaya Tuhan. Mereka berkata kita ni sekadar atom-atom, sel-sel yang terjadi begitu saja. Jadi untuk mereka emosi ini tidak ada makna. Kan? Sebab semua ini satu perkara yang terjadi secara kebetulan saja. Tapi emosi ini penting.
Dan emosi ini juga akan memimpin kita, mendorong kita. Ya kalau kamu lihat budak-budak kecil, apa yang mendorong mereka, emosi mereka? Mereka mau gembira. Mereka mau gembira. Jadi sebagai seorang budak kecil, senang saja mereka mau gembira. Mereka mau gembira. Dan mereka akan lakukan hal-hal yang mereka berasa mereka akan menjadi gembira. Dan itu yang mendorong mereka berbuat sesuatu, itu yang mendorong mereka pergi bermain dan sebagainya. Mereka mau gembira. Ya, cuma orang dewasa aja kadang-kadang mau marah, mau geram, mau simpan perasaan, mau bermain emosi dan sebagainya. Budak kecil ini simple, mereka mau gembira. Jadi itu mendorong kita, kalau kita mau keamanan, perasaan aman, kita memaafkan, itu satu dorongan untuk kita. Kalau kita mau perasaan dibebaskan, bukan dikongkong, bukan diikat, kita mulai memaafkan supaya kita dibebaskan secara rohani, secara emosi kita. Ya, kalau kita mau gembira, ya, kita berdamai, kita hidup dengan baik, dengan jiran kita, di tempat kerja kita, itu mendorong kita melakukan sesuatu yang baik. Ataupun kadang-kala sebagai seorang manusia kita berasa perkara itu susah. Kita mungkin berasa perasaan perkara itu sukar. Jadi perkara yang sukar, perkara yang susah, itu maksudnya kita berasa kurang selesa. Kalau kita kurang selesa, kadang-kadang perkara itu kita harus menangani. Itu emosi kita harus paham. Ya, orang berkata, ada pepatah berkata, kalau perkara yang susah ini, perkara-perkara yang sukar ini, perkara yang kamu tidak selesa ini, inilah perkara-perkara yang kamu harus buat supaya kamu bertumbuh. Bukan perkara yang jahat ya, tapi perkara yang baik. Ya, katakan kamu sukar untuk bersaksi sebab kamu rasa takut, malu dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang kamu harus menangani. Bila kamu menangani, kamu bertumbuh. Mungkin kamu rasa saya takut untuk berdoa di gereja, berdoa di komsel dan sebagainya. Itu harus perkara yang kamu harus tangani. Lakukan, belajar, dan kamu akan bertumbuh. Mungkin kamu ada banyak perasaan begitu. Jadi itu pun satu emosi yang kita harus faham dan kita harus mengejar dan kita harus menangani. Jadi sebagai seorang Kristen apa yang kita harus lakukan ya? Perkara yang paling pertama ya, perkara yang pertama yang kita harus lakukan di sini sebagai seorang Kristen, kita harus sadar. Kita harus ada satu kesadaran. Yang saya selalu berkata hal ini, kita harus ada satu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran emosi kita, perasaan kita. Ya. Seringkali kita mungkin geram dan marah dan kita lakukan sesuatu yang kemudiannya kita insaf, kita rasa sedih. Tapi kalau kita sadar akan emosi kita, ya, kita akan berfikir sejenak, kita akan berfikir sebelum kita melakukan sesuatu. Perasaan kita, apakah perasaan kita? Bila sebelum kita marah, apakah perasaan? Sebelum kita bergaduh dengan orang, apakah perasaan kita? Kita harus ada kesadaran emosi ini. Seperti bila kita melihat satu cermin, ya. Bila kita melihat cermin, kita cuma melihat wajah kita, badan kita, okey ke tak? Ya. Ada kotor ke tak? Ada okey, sudah make up, ada line itu sudah keluar ke tak? Lipstick itu betul ke tak? Ya. Kita melihat, tapi kita juga harus ada satu cermin untuk melihat emosi kita. Apakah perasaan kita? Kita tidak harus dikawal oleh emosi kita. Ya, ada orang yang dikawal, dia pun tidak tahu. Bangun, hari ini saya tak gembira. Nah, itu sajalah satu hari dia, semua orang pun menjadi musuh dia. Ini tak bagus, itu tak baik. Dan macam anak saya kadang-kadang begitu, mungkin dia letih ke apa, mungkin bangun dan satu hari itu murung. Kenapa? Tak tahu. Dia tidak sadar emosi dia tidak tahu.
Dan emosi itu mengawal dia sepanjang hari. Ya, sukar untuk dia keluar. Jadi perkara pertama kita harus sadar emosi kita nih. Dan kedua, kita harus tahu apa yang mencetuskan emosi kita ini. Ya, kamu tahu kamu marah. Apa yang menjadikan kamu marah? Kamu tahu kamu jadi gembira. Apa yang menjadikan kamu gembira? Apa yang mencetuskan perasaan-perasaan itu, emosi itu? Kadang-kadang perkara yang senang saja, toh, perkara-perkara yang senang saja. Perkara-perkara yang senang saja. Contohnya, ya, untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang memang saya marah, ya, marah. Dan saya ingat seringkali di waktu malam sebelum tidur, kadang-kadang saya marah. Benda belum siap lagi, ini belum buat lagi, itu tak buat lagi, kan? Kena basuh baju lagi, dan bagaimana semua perasaan saya cuma terasa terganggu, sangat terganggu dan marah, kan? Dan kemudian saya sadar apa yang mencetuskan perasaan itu, kan? Rupa-rupanya saya marah perkara yang senang saja. Saya sudah mandi. Kalau mau buat benda-benda ini nanti berperlu. Nanti berperlu, saya tidak suka benda ini, saya tidak suka perasaan ini sebab sudah buat, nanti dikacau pula benda itu. Sudah mandi, kan kalau kita begitu, sudah mandi, anak sudah mandi jangan keluar bermain. Sudah keluar bermain kotor pula. Balik sudah mandi, kenapa kamu pergi main? Kan? Mandi sudah bersih, pergi kotorkan diri pula, kan? Saya pun begitu, dari kecil kita diajar begitu. Yang bila saya sadar, ini yang mencetuskan satu gangguan emosi dalam diri saya ini, dan saya mulai lakukan sesuatu. Dan ketiga ini kita harus mulai mengawal emosi kita ini. Sebab kalau kamu tidak mengawal emosi kamu, maka emosi kamu akan mengawal kamu. Kalau emosi mengawal kamu, sebab emosi ini akan membuatkan kamu melakukan sesuatu. Dan bila kamu melakukan sesuatu, ada akibatnya. Mungkin baik, mungkin tidak baik. Dan akibatnya, kamu yang harus tanggung. Dan bila ada akibatnya, kamu mungkin ada emosi lain lagi. Dan benda itu akan terus berterusan, paham? Kalau kamu marah istri kamu marah kamu, jadi lagi marah. Lepas itu marah anak marah kamu, tutup pintu, marah. Lepas itu malam itu lagi marah. Jadi kemarahan itu sampai esok, kan? Masa saya kecil, satu kali saya tidak paham, saya tanya ibu saya, kenapa tiap-tiap hari makan bubur, makan telur masin, makan ikan masin ya? Rupa-rupanya mak dengan ayah saya sudah bergaduh. So ayah saya bergaduh dengan mak saya. Saya tidak tahu apa yang punca pergaduhan itu. Jadi mak saya mulai mogok. Kalau dia mogok, makan telur masin, makan ikan masin, makan bubur tiap hari. Kan? Jadi ayah saya lagi marah. Jadi benda itu berterusan. Akibatnya anak-anak makan bubur, telur masin, ikan masin tiap hari. Tidak faham. Kenapa makan ini lagi? Semalam sudah makan, lusa sudah makan lagi. Jadi benda itu akibatnya dia akan terus. Kalau kita tidak mengawalnya, benda itu akan membawa kita lebih mendalam, dalam. Kadang-kadang sebulan, 3 bulan tak bercakap dan sebagainya, makin teruk dan boleh membawa kebinasaan. Ya, jadi kalau kita tidak mengawal emosi ini, dia jadi satu perkara yang berulang dan akan menjadi perkara yang lebih teruk lagi. Kalau di tempat kerja kamu, pikir dulu, ya apakah perasaan, apakah emosi. Jadi kita harus mulai berkawal. Dan kalau kamu lihat di buku Efesus ya, ini firman Tuhan mengajar kita, Efesus pasal 4 ayat 26. Dia mengatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu marah, itu satu emosi saja. Jangan kamu berbuat dosa.
emosi itu menghasilkan satu perbuatan. Marah. Apakah yang akan kamu lakukan? Itu pilihan kamu. Apakah kamu mengawal emosi itu atau kamu berbuat dosa? Dan firman Tuhan memberitahu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini nasihat, ini kebijaksanaan, hikmat daripada firman Tuhan. Jangan biar matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Malam itu tidur, jangan tidur dengan kemarahan kamu. Selesaikan apa yang boleh selesaikan. Saya bukan berkata perkara ini senang ya. Kadang-kadang memang tidur dengan marah. Memang begitu. Memang tidur dengan marah. Kadang-kadang dengan kita punya ego dan sebagainya. Bagaimana mau berdamai? Kamu yang salah dulu. Kamu yang salah dulu. Tapi tidur dengan kemarahan. Jangan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apakah maksud jangan beri kesempatan kepada iblis? Kalau dalam bahasa Inggris dikata give a toehold atau give a foothold. Apakah maksud itu? Maksudnya kita membuka satu ruang. Kan? Kalau kamu tengok wayang kan, orang jahat kejar kamu, kan? Atau hantu itu kejar orang, kejar kamu, hantu itu kejar. Lepas itu kamu masuk bilik, kamu mau tutup bilik, apa terjadi? Tangannya, kamu tak dapat tutup bilik itu. Ataupun kakinya, kamu tak dapat tutup bilik itu. Kan? That is called a foothold, itu foothold. Dia sudah meletakkan kakinya. Dan sebab kita memberi dia letakkan kakinya di situ, kita tidak dapat menutup pintu itu. Kita sudah memberi kesempatan kepada iblis. Kalau dia boleh masuk satu kaki, dia akan mula masuk lagi satu tangan. Kemudiannya dia akan masuk lagi dua tangan, dua kaki, kepalanya mula masuk. Kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, iblis akan mengambil kesempatan tersebut. Dia tidak akan membiarkan kesempatan itu sia-sia. Dia akan cuba masuk. Dan kalau kita memberi dia kesempatan masuk, dia akan datang, dia akan merompak, membunuh, membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Jadi semuanya bermulai daripada satu emosi. Kalau kamu berasa marah, apakah perbuatan kamu? Kamu berdosa atau kamu selesaikan kemarahan itu sebelum matahari terbenam? Supaya kamu tidak memberi kesempatan kepada iblis. Itu pilihan kita. Itu hikmat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan kalau kita lihat di buku Amsal 16 ayat ke-32, firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Kalau kita boleh menguasai diri kita, kita melebihi orang yang merebut kota. Satu hikmat Tuhan. Jadi satu perkara yang penting sekali untuk kita mengawal emosi kita, untuk memahami. Pertama kita harus ada kesedaran. Kita faham dulu. Ya. Apakah perasaan kita, apakah emosi kita. Kadang-kadang emosi kita ini berkecelaru. Sebab seperti yang saya katakan tadi, ada 34,000 perasaan. Mungkin waktu yang sama kamu berasa lega, mungkin waktu yang sama kamu berasa gembira, mungkin ada waktu yang sama kamu berasa sedih. Begitu rumit sekali. Kalau kamu berada dalam keadaan tersebut, ya, selalu saya beritahu orang, take a step back, ambil satu langkah ke belakang, tengok dulu. Nah, seperti kamu mau keluar di rumah kan, ada orang yang sebelum keluar rumah tu dia ada satu cermin.
di pintu, tepi pintu, tengok dulu sebelum keluar, manalah tahu kan, tengok dulu, okey, keluar. Kan? Sebelum kamu keluar, kamu ambil satu langkah ke belakang, lihat dulu, fikir dulu, apakah perasaan saya waktu ini, apakah emosi saya pada waktu ini, dan coba memahami apa yang mencetuskan emosi itu, apakah yang telah berlaku, dan kenapa perkara ini berulang. Kalau kita sudah faham apa yang mencetuskan emosi ini, perasaan ini, kita boleh melakukan sesuatu untuk memberhentikan perkara ini. Amin. Dan mungkin antara kita mungkin terfikir bahwa agak sukar untuk kita berubah. Ya, tapi dalam 2 Korintus 5:17 mengatakan bahwa setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Saya pernah ada saudara-saudara yang memberitahu saya, dia kata, brother, kamu sangat penyabar. Kan? Saya dalam pelayanan muda-mudi dahulu, muda-mudi ini dia selalu menguji kesabaran saya. Kan? Dia menguji pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka. Kan? Dia kata, kamu sangat bersabar. Tapi sebenarnya saya tidak sabar. Dan bila dilihatkan kehidupan saya dulu, saya seorang yang penuh dengan kemarahan. Walaupun sekarang pun saya senang untuk marah, tapi saya sudah bertumbuh. Dulu saya memang marah. Dan saya tiba-tiba sadar, satu hari saya sadar kenapa saya begitu. Masa saya sadar itu saya ada di university. Sudah tua, sudah belajar sampai university, baru sadar perasaan saya begitu. Saya melihat kenapa orang itu tak marah pun. Benda yang sama terjadi tapi dia tenang, tak marah. Saya marah. Dan saya melihat diri saya sendiri, ayah saya pemarah, mak saya pemarah, makcik saya, pakcik saya semua pemarah. Saya dikelilingi orang-orang yang penuh dengan kemarahan dari kecil sampai dewasa. Itulah keadaan saya. Dan senang untuk marah. Dan saya ingat sekali ada seorang saudara-saudara yang datang bekerja dengan mak saya. Dia suara lembut suara lembut dia. Perempuan itu suara lembut, cakap baik-baik dan sebagainya. Dan kami pun fikir, bolehkah dia kerja di sini? Kan, di sekolah, di kantin dan sebagainya. Tak sampai 3 bulan. Seorang yang lemah lembut, suara kadang-kadang cakap pun tak boleh dengar. Tak sampai 3 bulan. Bekerja bersama dengan mak saya, dengan ayah saya, dengan pekerja-pekerja lain, tak sampai 3 bulan. Menjerit, marah, menengki dan sebagainya. Dia pun jadi begitu. Sebab kita dikelilingi orang begitu. Kalau tidak melakukan sesuatu, keluarga kita akan begitu, tempat kerja kita akan begitu, kawan kita akan begitu. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, sebagai seorang Kristen, kita adalah ciptaan baru. Kita boleh berubah. Dan begitu sukar sekali, dan saya berdoa, Tuhan bantu aku. Dan Tuhan mematahkan, memutuskan segala belenggu-belenggu ini sehingga saya mulai berubah. Amin. Dan itu perkara yang boleh terjadi. Haleluya. Amin. Mari kita buat tutup mata dan berdoa waktu ini. Emosi ini satu perkara yang rumit, yang sukar untuk kita berbincang dan mengajar dalam waktu yang singkat, ya. Tapi saya berharap kita boleh mendapat sesuatu daripada firman Tuhan dan mulai bertumbuh sehingga kita boleh mengawal emosi kita. Dan emosi ini menjadi sesuatu yang boleh kita enjoy. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita ada sukacita Tuhan, kita ada keamanan, kedamaian dalam hati kita.
kita mengasihi Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan dalam hati kita. Bapa, pada pagi ini kami berdoa, pulihkanlah kami, ubahlah kami ya Tuhan. Bantulah kami bertumbuh dalam emosi kami ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami tidak berdosa, kami tidak memberi kesempatan kepada iblis. Sehingga kami boleh belajar untuk berubah. Sehingga Tuhan, Kau akan menjadikan kami Tuhan lebih seperti Engkau, Yesus Kristus. Bantu kami dalam kelemahan kami Tuhan. Bapa, kami memerlukan kasih karunia-Mu. Kami memerlukan hikmat-Mu. Kami memerlukan pimpinan-Mu. Hamba-Mu serahkan setiap kami di sini ke atas tangan suci-Mu pada pagi ini. Roh Kudus terus beri kami hikmat dan kesedaran ini. Dan kami akan mulai lebih lagi bertumbuh, lebih lagi menjadi lebih matang lagi dalam emosi, dan kami dapat menguasai emosi ya Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan diri kami ke tangan suci-Mu. Dalam minggu-minggu yang akan datang, bila kami lebih belajar hal-hal ini, bantu kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh menerima, belajar, dan berubah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami keseluruhannya Tuhan ke atas tangan-Mu. Kami serahkan emosi kami, perasaan kami, kelemahan kami ke atas tangan suci-Mu. Bentuklah kami, pakailah kami untuk kemuliaan Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Brother Hilong untuk topik pada hari ini, bagaimana untuk mengenali emosi, ya. Oke, itu sangat related juga untuk setiap kita. Kalau kita selagi kita masih mempunyai perasaan dan kita akan bermain-main dengan emosi. Marilah kita menerangi emosi kita dengan baik mengikut firman Tuhan, ya. Oke. Dan untuk hari ini pengumuman dia adalah hari ini nanti kita ada jamuan kan di bawah atau di bangunan sebelah? Di bawah. Oke, jadi untuk semua jangan balik dulu, kita akan makan